Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan observasi tepatnya di Desa Gucialit, yaitu berlokasikan di wisata Agro Wonokerto. Kertowono ya, Kertowono teman-teman. Kertowono ya, bukan Wonda. Nama saya Muhammad Faruk. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan langsung mewawancarai narasumber kita. Ya, ini saya berada di Desa Gucialit, di Desa Kertowono. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah narasumber kita. Boleh diperkenalkan diri, Mas? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Wahyudi, biasa dipanggil Indra. Mas Sudah Indra. panjang-panjang. Oh iya, ke sana. Kebun teh yang ada di Kertowono ini awal mulanya dulu sebelum tahun 1800-an, kalau tidak salah, awalnya di daerah Tengger. Di daerah sana. Lalu dipindahkan ke Desa Kertowono ini. Setelah itu aktif sampai sekarang, mulai dari 1800-an. Untuk tepatnya ini kurang paham, jadi bisa dicari detailnya. Oh gitu. Pastinya 1800-an itu sudah mulai aktif di Gucialit, khususnya di Desa Kertowono. Di Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Padang dan Kecamatan Gedung Gajah. Secara umumnya begitu. Jadi ada 3 perbatasan. Ini berdasarkan cerita cerita dari sesepuh dari orang tua yang mungkin lebih dulu hidup daripada saya, gitu. Karena kan saya tergolong masih muda. Jadi kondisinya itu sebelum adanya perkebunan, jadi sebelum ada kebun teh ini, kondisi sosial dan ekonomi, sosial ekonomi di sekitar sini itu cenderung lebih konvensional atau sangat kuno. Masih mulai dari mata pencaharian, terus interaksi antara sesama. Sebelum adanya kebun teh ini, masyarakat sini itu fokus ke pertanian. Karena memang kondisi Desa Kertowono ini lebih banyak ke komoditas seperti kopi, terus coklat dan lain-lain. Makanya masyarakat itu sebelum adanya kebun teh, itu fokus pencariannya di sana. Nang tegal istilahnya gitu. Oh, gitu. Kalau nang tegal ya orang sawah. Tani. Sesudah adanya kebun teh, ini sedikit bergeser atau sedikit berubah dari yang awalnya ini fokusnya di pertanian, itu mulai beberapa masyarakat ini mulai ada yang kerja di pabrik, gitu. Karena adanya kebun teh ini otomatis mau tidak mau karyawan atau tenaga kerja dari pabrik itu lebih banyak menyerap warga sekitar. Di situ bedanya sebelum dan sesudah. Adanya kebun teh ini pasti sangat banyak dampaknya, Mas. Entah itu positif maupun negatif. Ini mau positif apa negatifnya dulu? Boleh, negatifnya dulu aja. Negatif ya. Jadi dampak negatif setelah adanya kebun teh yang ada di Kertowono ini, salah satunya itu dengan adanya atau munculnya kesenjangan sosial di masyarakat. Ini dampak sosialnya sangat-sangat berdampak negatifnya. Kenapa kok ada kesenjangan sosial? Soalnya masyarakat yang kerja di pabrik teh itu mulai ada beberapa kelas. Jadi ada yang kelas buruh, kelas mandor, ada yang di kantor, ada yang staf. Nah, itu jadi suatu kesenjangan di dalam masyarakat. Itu salah satu dampak negatifnya. Nah, selain adanya kesenjangan sosial,
salah satu dampak negatif ini juga berpengaruh ke kondisi alam pastinya. Jadi kondisi di sekitar Gujalit ini. Mungkin kalau masnya ikuti atau sering baca berita, kalau musim kemarau ini Gujalit seringkali terjadi kekeringan. Beberapa desa di daerah Gujalit, bukan hanya di Kertowono. Nah, berdasarkan data ilmiahnya, tumbuhan teh atau tanaman teh ini memerlukan stok atau pasokan air yang banyak, sehingga bisa jadi, ini kalau saya baca-baca, bisa jadi stok air yang di bawah itu ketarik ke atas ke daerah perkebunan, karena teh ini kalau kekurangan air tidak baik. Mungkin itu juga salah satu faktor atau dampak negatifnya. Nah, kalau positifnya ini tentu sangat banyak. Selain tadi yang sudah saya sebutkan, menambah mata pencaharian masyarakat, terus kondisi sosial juga berubah, interaksi masyarakat setempat juga tidak hanya ke lingkungan sekitar, ke tetangga, banyak orang lain masuk, itu juga jadi salah satu dampak positif. Selain adanya pabrik yang itu bisa menyerap tenaga kerja, kebun teh ini hari ini kan sudah jadi salah satu tempat wisata yang ada di Lumajang. Gitu. Dan itu jadi sasaran atau jadi tujuan orang-orang kota. Kalau weekend biasanya itu ada beberapa yang kesini. Itu salah satu dampak negatifnya. Nama Kertowono jadi terkenal, jadi dikenal di daerah luar, bukan hanya di Kabupaten Lumajang, tapi ke beberapa luar Lumajang, bahkan sampai ke luar negeri. Karena pasar dari pabrik teh ini, produk dari pabrik teh Kertowono ini sampai ekspor. Itu salah satu dampak positifnya. Ini harapan saya secara pribadi. Tidak bisa kalau dibilang mewakili seluruh warga Kertowono, jangan. Karena ini asumsi pribadi, dan saya menyatakan juga sebagai seorang Indra Wahyudi, bukan tokoh, bukan perwakilan dari kebun, perwakilan dari pihak desa, bukan. Jadi harapannya pihak-pihak yang bertanggung jawab, entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah desa, terkait adanya dampak negatif yang disebabkan oleh adanya kebun teh ini, itu bisa ditangani secara maksimal atau benar-benar konkret istilahnya, termasuk contoh soal tadi kesenjangan sosial, terus masalah kekeringan. Itu bagaimana cara pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Coba selama ini yang terjadi, kalau musim kemarau di Ciladit itu kekeringan, di beberapa desa di Ciladit itu kekeringan, ini pemerintah sudah melakukan tugas-tugasnya. Jadi ada dropping air bersih dari Pemkab, ada dropping air bersih ke beberapa daerah yang memang benar-benar kekeringan. Itu jadi salah satu solusi atau harapannya itu bisa berlanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Mas. Ya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahatnya Mas pada malam ini. Aman, malah senang. Oh, iya. Jadi ada mahasiswa yang peduli dengan daerahnya. Mahasiswa Lumajang peduli soal permasalahan-permasalahan yang ada di Lumajang. Salah satunya kebun teh. Terima kasih Mas, saya mau undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.